Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan syurut la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang pengertian syarat. Jadi syarat secara bahasa artinya al-alamatu, tanda. Secara istilah, syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Sesuatu yang dengan ketiadaannya mengharuskan ketiadaan suatu urusan, dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan suatu urusan. Ini sudah kita jelaskan. Jadi syarat itu harus ada. Syarat itu harus ada supaya yang disyaratkan juga ada. Ketujuh syarat la ilaha illallah ini harus ada. Kalau ketujuh syarat ini tidak ada atau sebagiannya tidak ada, maka tidak ada la ilaha illallah. Wala yalzam min wujudi syarti wujudul masyrut. Adanya syarat tidak melazimkan adanya yang disyaratkan. Adanya 7 syarat ini tidak melazimkan la ilaha illallahnya ada. Kenapa demikian? Karena di sana ada mawani la ilaha illallah atau nawakid ya la ilaha illallah. Ada penghalang-penghalang la ilaha illallah atau ada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kalau syarat-syarat ini dipenuhi semuanya, kemudian ada pembatal-pembatalnya, salah satu dari pembatal-pembatalnya, maka tidak ada la ilaha illallah. Ya, kemarin sudah kita contohkan seperti perkataan toharoh adalah syarat sahnya sholat. Toharoh adalah syarat sahnya sholat. Berarti kalau tidak ada toharoh maka tidak ada sholat. Tidak ada toharoh maka tidak ada sholat. Sholatnya tidak sah. Tapi apakah setiap orang yang bertoharoh pasti sholatnya sah? Apakah setiap orang yang bertoharoh, berwudu, maka sholatnya sah? Maka jawabnya tidak. Karena di sana ada nawakidus sholat, pembatal-pembatal sholat, seperti berbicara dalam sholat. Orang yang sudah berwudu kemudian dia sholat, kalau dia berbicara dalam sholatnya, maka sholatnya batal. Jadi sekali lagi, adanya syarat tidak melazimkan adanya yang disyaratkan. Wasyartu muqaddamun alal masyrut, dan syarat didahulukan dari yang disyaratkan.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita sudah jelaskan bahwasanya ketujuh syarat ini penulis menukil dari perkataan Al-Allamah Al-Mujaddid As-Sani Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, kama fi Fathil Majid, sebagaimana dalam kitab Fathul Majid. Penulis menukil syarat-syarat ini dari Syekh Abdurrahman bin Hasan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Untuk bisa lihat syarah halaman 33, paragraf paling bawah. Di pensyarah berkata, "Idza fahimta hadza fa'lam anna la ilaha illallah la tanfa'u qailaha illa bijtima'i hadhihi syuruti kulliha." Apabila engkau telah memahami hal ini, maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kecuali dengan memenuhi seluruh syarat-syarat ini. Jadi ketujuh syarat ini harus dipenuhi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus penuhi 7 syarat ini. Kalau tidak, maka la ilaha illallah yang dia ucapkan la tanfa', tidak bermanfaat. Wal ilmi biha wal amali bimuqtabaha zahiran wa batinan. Kemudian dia mengilmuinya dan mengamalkan konsekuensinya baik secara zahir maupun batin. Jadi syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian diilmui dan diamalkan ya konsekuensinya. Diamalkan konsekuensinya secara zahir dan batin. Summa i'lam anna hadhihi syurut as-sab'ah kana al-kuffaru fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'lamuna annahu la budda liman qala kalimat at-tauhid ay yakuna atiyan bi syurutiha qabla nutqi biha. Kemudian ketahuilah bahwasanya ketujuh syarat ini orang-orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengetahui bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat tauhid harus memenuhi syarat-syarat ini sebelum mengucapkannya. Jadi orang-orang kafir pun tahu, orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tahu siapa yang mau mengucapkan la ilaha illallah maka dia harus penuhi syarat-syaratnya. Li'annahum ahlul lughah wa ma'rifah bil kalamil arabi haqiqatan, karena mereka adalah ya orang-orang yang ahli lughah dan juga mengetahui bahasa Arab haqiqatan yang sesungguhnya. Fala yuqdimuna ala talaffuzi biha, oleh karenanya mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka tidak mau mengucapkannya lima'rifatihim lima'naha wa lima taqtadihi wa tastalzimuhu, karena mereka mengetahui maknanya, tuntutannya dan konsekuensinya. Jadi antum jangan mengira bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak tahu hal ini. Mereka tahu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus penuhi syarat-syaratnya. Makanya mereka tidak mau mengucapkannya.
Walidzalika lamma qala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Qalu aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Mereka menjawab, apakah ya Muhammad menjadikan ilah-ilah itu ilaha wahida, ilah yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan, suatu hal yang sangat aneh. Jadi mereka itu kan, orang-orang musyrik itu kan punya banyak sesembahan. Tiba-tiba datang Muhammad menyuruh mereka untuk menyembah satu sesembahan. Aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad itu menjadikan ilah-ilah itu hanya satu? Ini sesuatu yang sangat aneh. Sesuatu yang sangat aneh. Berarti mereka paham makna la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada pamannya Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di sisi Allah. Faqala lahu julasa usu, maka teman-teman yang buruk berkata kepadanya. Teman-teman yang buruk sini siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Nabi nyuruh pamannya mengucapkan la ilaha illallah, ada dua orang ini di sisi Abu Thalib. Faqala lahu julasa usu, maka teman-teman yang buruk berkata kepadanya, kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Falam yantik biha, maka Abu Thalib tidak mengucapkannya. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah li ilmihi wa ilmi julasa isu, karena dia tahu dan juga teman-temannya yang buruk tahu, annahu idza qalaha, apabila dia mengucapkannya, faqad khala'a min qalbihi wa qalibihi al-andad wal awsan, maka dia harus melepaskan dari hati dan nuraninya sesembahan-sesembahan wal awsan dan berhala-berhala. Dia harus meninggalkan sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala yang dia sembah. Wa afrada al-ibadata kullaha lillahil wahidir rahman, dan dia harus mengesahkan ya seluruh ibadah kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Penyayang. Allahul musta'an. Taib. Jadi orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu bahwasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Dia harus penuhi syarat-syaratnya. Walamma juhilat al-lughatul arabiyyatul fusha wa turika ta'allumu ma'naha, sara aktsarun nas yaquluha wa huwa la ya'lamu ma'naha. Tatkala bahasa Arab yang fasih ya juhilat, tidak diketahui, banyak yang jahil. Wa turika ta'allum ma'naha, dan mempelajari maknanya ditinggalkan.
orang-orang tidak mempelajari makna la ilaha illallah, maka banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia tidak mengetahui maknanya. Banyak enggak? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak tahu maknanya. Banyak enggak? Banyak. Dia tidak tahu maknanya. Ada yang tahu tapi salah. Salah mengartikan makna la ilaha illallah. Kebanyakan orang kalau antum tanya apa pengertian la ilaha illallah, maka dia akan berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan makna yang keliru, makna yang salah. Kenapa mereka salah dalam memahaminya? Tadi karena mereka tidak belajar bahasa Arab, kemudian juga mereka tidak mempelajari makna la ilaha illallah. Mana ada coba kajian tentang makna la ilaha illallah? Enggak ada. Ini kita bicara masyarakat umum, ya. Enggak ada di masyarakat umum itu kajian tentang makna la ilaha illallah, enggak ada. Fayaqau fima yunakiduha, sehingga apa? Mereka terjerumus dalam pembatal-pembatalnya. Pembatal-pembatal la ilaha illallah, fadlan amma yunkisuha, lebih-lebih lagi ya dalam perkara-perkara yang mengurangi la ilaha illallah wa huwa la yadri, sementara dia tidak mengetahuinya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi ya masih pergi ke kuburan, nyembah kubur, ya masih nyembah pohon, masih mengkultuskan binatang, ya, dan seterusnya. Dan ini kita saksikan, ya, kita saksikan orang Muslim, KTP-nya Muslim, tapi perbuatannya musyrik. Perbuatannya musyrik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Mereka ucapkan. Bahkan mereka mengucapkannya beratus-ratus kali, ya, beribu-ribu kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di sisi lain mereka melakukan kesyirikan, berbuat syirik. Walidzalika qarrara Syekh rahimahullah hadhihi syurut liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Oleh karenanya Syekh rahimahullah menetapkan syarat-syarat ini agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Wa qala Syekh Al-Mujaddid rahimahullah fi Kasbi Syubhat, Syekh Mujaddid rahimahullah berkata dalam Kasbu Syubhat, fa idza arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna zalika, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang jahil mereka mengetahui hal itu. Mengetahui apa? Itu bisa lihat di catatan kaki, mengetahui makna la ilaha illallah. Orang-orang kafir mengetahui makna la ilaha illallah. Fal ajabu mimman yadda'il Islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhil kalimah ma'arafahu juhalul kufar. Maka sungguh sangat aneh atau sungguh sangat mengherankan orang yang mengaku Islam sementara dia tidak mengetahui tafsir kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang kafir yang jahil. Jadi orang-orang kafir yang jahil tahu makna la ilaha illallah, sementara ini ada orang yang mengaku Islam, dia tidak tahu tafsir la ilaha illallah, dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Ini kan aneh. Fal ajabu
sungguh sangat aneh, sungguh sangat mengherankan. Ada orang mengaku Islam sementara dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Sementara orang-orang kafir yang jahil tahu maknanya. Bal yazunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha. Bahkan dia mengira bahwa hal itu hanya sebatas pengucapan huruf-hurufnya saja. Min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani, tanpa harus disertai keyakinan hati terhadap maknanya. Jadi dia mengira orang yang mengucapkan la ilaha illallah udah selamat. Udah. Tanpa perlu meyakini ya maknanya. Anda pernah dengar ceramah ya salah seorang tokoh mengatakan bahwasanya udah kaum muslimin sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka sudah selamat. Mereka sudah selamat. Jadi kita tidak usah sampai menyalahkan mereka, apalagi sampai memusyrikkan mereka, mengkafirkan mereka. Mereka punya la ilaha illallah, udah mereka akan selamat. Dia mengira bahwasanya la ilaha illallah itu tidak bisa batal, padahal la ilaha illallah itu bisa batal. Ada nawaqidul Islam, ada pembatal Islam. Bahkan para ulama mereka membahas ya dalam kitab-kitab fikih tentang ahkam al-murtad, hukum orang yang murtad. Jadi orang itu bisa keluar dari Islam, ya baik dalam keadaan dia menyadarinya ataupun dia tidak menyadarinya. Ada orang dia muslim indanas, di sisi manusia dia muslim, di dunia dia muslim, tapi indallah dia kafir. Di sisi Allah nanti dia kafir. Ada. Dan ini yang kita takutkan, ini yang kita khawatirkan. Kita muslim indanas ya, tapi indallah ya kita tidak muslim. Ini nauzubillah min zalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Jadi la ilaha illallah tidak hanya diucapkan. Tidak cukup kalau hanya diucapkan, harus diyakini. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Wal hadiku minhum yazunnu anna ma'naha la yahluku wa la yarzuku wa la yudabbirul amra illallah. Orang yang cerdas di antara mereka mengira bahwasanya maknanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Benar gak maknanya ini? La ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Betul nggak makna la ilaha illallah itu ini? Tidak betul. Ini makna yang keliru. Ini makna yang salah. Dan yang mengatakan ini bukan orang yang bodoh, tapi al-hadik, orang yang cerdas, orang yang pintar, minhum ya dari mereka. Fala khaira fi rajulin juhalul kuffar a'lamu minhu bimakna la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan pada orang ini di mana orang-orang kafir yang jahil lebih mengetahui tentang makna la ilaha illallah daripada dirinya. Taib, kalau antum ditanya lebih parah mana? Lebih parah orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dan dia tahu maknanya, daripada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu maknanya. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah?
orang yang tahu maknanya kemudian dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia tidak tahu maknanya? Mana yang parah? Kenapa yang pertama? Abu Talib. Taib, yang lain? Mana yang lebih parah? Jadi yang pertama, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena dia tahu maknanya. Dia tidak mengucapkannya. Yang kedua, dia mengucapkannya tapi dia tidak tahu maknanya. Mana yang lebih parah? Ya dua-duanya parah ya. Mana yang lebih parah kira-kira? Yang pertama itu parah. Taib ya. Nanti antum bisa dapat penjelasan ini dalam kitab Kashfus Syubhat. Dalam kitab Kashfus Syubhat atau Syarah Kashfus Syubhat itu dijelaskan. Ya. Ada yang menjelaskan yang paling parah itu orang yang mengucapkannya dan dia tidak tahu maknanya. Itu yang paling parah. Kenapa dia dikatakan paling parah? Karena dia telah meninggalkan kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama itu apa? Al-ilmu. Berilmu. Ya, kan kewajiban yang pertama kan berilmu. Setelah berilmu apa? Beramal. Setelah beramal berdakwah, baru bersabar. Dia tidak penuhi kewajiban yang pertama. Dia mengucapkannya secara zahir dia muslim. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau kita kita perhatikan lagi, kita lihat lagi, ternyata la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya. Syarat la ilaha illallah yang pertama apa? Al-ilmu bimaknaha. Al-ilmu bimaknaha, mengilmui maknanya. Nafian wa isbatan. Beda dengan yang tahu kemudian dia tidak mau mengucapkannya. Dia sudah penuhi kewajiban yang pertama. Dia tahu maknanya, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak mengamalkannya sehingga kalau yang mengucapkan kemudian tidak tahu maknanya, dia sama sekali tidak penuhi banyak kewajiban, tidak mengilmuinya, otomatis dia tidak mengamalkannya karena dia tidak tahu maknanya, dan seterusnya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk penjelasan syarat-syarat la ilaha illallah. Al-awwal, yang pertama, syarat yang pertama al-ilmu bimaknaha nafian wa isbatan. Mengilmui maknanya. Mengilmui makna la ilaha illallah baik secara penafian maupun penetapan. Taib, ini syarat yang pertama, al-ilmu bimaknaha, wa huwa al-ilmu al-munafi lil jahal, yaitu ilmu yang menafikan kejahilan. Ada yang masih ingat apa pengertian ilmu? Apa pengertian ilmu? Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti, atau ma'rifatul huda bidalilihi, mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Jadi ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Fa makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah.
Ini makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ai la ma'luh yastahiqqu al-ibadata kullaha wahdahu duna man siwa illallah subhanahu. Yakni tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak untuk dijadikan sebagai tujuan ibadah secara keseluruhan kecuali hanya Allah subhanahu, Allah yang maha suci. Wa kullu ma'luhin siwallah azza wa jal fa ilahiyatuhu abtalul batil wa adallud dolal. Segala ilah selain Allah azza wa jal, maka keilahannya merupakan kebatilan yang paling batil dan kesesatan yang paling sesat. Jadi apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini maknanya. Makna la ilaha illallah. Dan ingat ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu bi maknaha di sini bukan bukan menghafalnya, bukan. Jadi misalnya ada orang ditanya, "Apa makna la ilaha illallah?" Dia mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Benar dia. Tapi dalam prakteknya dia menyembah selain Allah. Apakah orang seperti ini dia telah penuhi syarat yang pertama? Jawabnya tidak. Jadi yang dimaksud sini bukan menghafalnya, bukan. Apa makna la ilaha illallah? Oh, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian dalam praktiknya dia menyembah selain Allah. Maka orang seperti ini dia tidak penuhi syarat la ilaha illallah. Jadi la ma'buda bihaqqin illallah, kemudian praktiknya ya dia hanya menyembah Allah semata, tidak menyembah yang lainnya. Hadza huwa makna hazihil kalimatil azimah. Ini adalah makna kalimat yang agung ini. Makna la ilaha illallah la kama yaquluhu ba'dul jahalah. Anna maknaha la yahluku wa la yarzuku illallah. Tidak sebagaimana ya yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, bahwasanya maknanya tidak ada yang menciptakan dan memberikan rezeki kecuali Allah. Ini bukan makna la ilaha illallah. Meskipun ya dari kandungan makna kalimat tersebut menunjukkan pengertian ini. La ilaha illallah dari kandungan makna, maka maknanya la yahluku wa la yarzuku illallah. Akan tetapi ya fahiya maudu'atun litauhid al-ilahiyah. Akan tetapi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, lebih ditujukan kepada tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Bukan tauhid rububiyah. Akan tetapi tauhid uluhiyah, yaitu apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa huwa alladhi arsalallahu rusula wa anzalal kutuba fi takririhi wa idahihi wal amri bihi wa nahyi an diddihi. Ya, inilah yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya fi takririhi, untuk menetapkannya, wa idahihi, menjelaskannya, wal amri bihi, memerintahkannya, wan nahyi an diddihi, dan melarang dari lawannya. Adapun tauhid rububiyah, faqad aqarra bihi al musyrikuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah diakui oleh orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik bertauhid rububiyah atau tidak? Bertauhid rububiyah.
Kalau la ilaha illallah itu maknanya rububiyah, pasti mereka sudah mengucapkannya. Karena memang mereka sudah beriman kepada tauhid rububiyah. Mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak akan menolaknya. Namun pada kenyataannya mereka tidak mau mengucapkannya karena bukan itu maknanya. Karena bukan itu maknanya. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Akan tetapi ya keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka dalam Islam. Bukan itu yang dituntut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, menghalalkan darah dan harta mereka. Li'annahu yuridu minhum ifradal ibadati lillahi wahdah la syarikalah, karena yang beliau inginkan dari mereka adalah mengesahkan Allah, mengesahkan ibadah kepada Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini yang beliau inginkan. Bukan pengakuan mereka tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Bukan itu yang Nabi inginkan. Yang Nabi inginkan adalah mereka mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa bihadza yatabayyan anna madlul la ilaha illallah mutabaqah huwa ifradullah bil ibadah. Maka ya dengan ini jelaslah bahwa makna la ilaha illallah itu sesuai dengan ifradullah bil ibadah, sesuai dengan tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat yang pertama adalah al-ilmu bimaknaha, mengilmui maknanya, nafyan wa isbatan, baik secara penafian dan penetapan. Jadi antum harus ilmui bahwasanya dalam kalimat la ilaha illallah itu ada penafian dan ada penetapan. Dalam kalimat la ilaha illallah itu ada penafian dan ada penetapan. Ini rukun la ilaha illallah. Wa hadhil kalimatul azimah laha ruknan. Kalimat yang agung ini mempunyai dua rukun. Wa huma an-nafyu wal isbat, yaitu penafian dan penetapan. Jadi dalam la ilaha illallah itu ada apa? Ada an-nafyu dan al-isbat. La ilaha, ini an-nafyu ya. La ilaha tanfi jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan seluruh apa yang disembah selain Allah. Semuanya dinafikan. Semua yang disembah selain Allah dinafikan. Dinafikan ya, diingkari. Kemudian al-isbat illallah. Ini al-isbat illallah. Tusbitu jami'a anwa'il ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Menetapkan seluruh macam-macam ibadah hanya kepada Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi harus ada apa? An-nafyu wal isbat. An-nafyunya la ilaha, al-isbatnya illallah. Harus ada an-nafyu wal isbat. Karena penafian semata laisa bitauhid, bukan tauhid. Penafian semata bukan tauhid. Bisa jadi apa? Penafian semata bisa jadi apa? Ateis ya, la ilaha, bahwa tidak ada ilah. Ateis. Wal isbat al-mahdu laisa bitauhid. Demikian pula penetapan semata bukan tauhid. Penetapan semata bukan tauhid. Kalau ada orang mengatakan sesembahan itu Allah, itu bukan tauhid. Karena dia tidak menafikan sesembahan yang lain. Sesembahan itu Allah, nanti sesembahan itu malaikat, sesembahan itu nabi. Kalau penetapan semata itu bukan tauhid. Bala buddha minal jam'i bainan nafi wal isbat. Ya, akan tetapi harus ya menggabungkan antara penafian dan penetapan.
Beda ya kalau ada mengatakan misalnya ana mengatakan di masjid tidak ada orang. Ya. Laisa fil masjidi ahadun. Ini apa namanya? Masih memungkinkan ada orang, atau Anda mengatakan di masjid enggak ada laki-laki. Di masjid enggak ada manusia. Dengan tidak ada di masjid, gimana ya contohnya? Anda agak lupa contohnya. Antara penafian semata dan penafian dan penetapan. Baik, kita lewatkan. Amma i'rab hadhil kalimah. Adapun i'rab kalimat ini, i'rab la ilaha illallah, la nafiyah lil jinsi ta'malu amala inna. La inilah nafiyah lil jins yang beramal seperti amalan inna. Apa amalan inna? Apa amalan inna? Yang pernah belajar bahasa Arab? Inna itu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Kalau kana sebaliknya, kana merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kalau inna menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi la nafiyal lil jins beramal seperti amalan inna. Wa ilaha ismuha mabniyun ma'aha alal fathi. Ilaha ini adalah isimnya la. La ilaha. La ilaha, bukan la ilahu ya. Bukan la ilahi, tapi la ilaha. Karena la ini beramal seperti inna, dia menasabkan isimnya. Isimnya nasab. Mabni ma'aha alal fathi, mabni fathah ilaha. Wa khabaruha mahzufun takdiruhu haqqun. Khabarnya dibuang, takdirnya haqqun. Oh, enggak ada haqqun kan? Antum kalau baca la ilaha langsung illallah, enggak ada khabarnya. Khabarnya dibuang. Kalau ditakdirkan la ilaha haqqun illallah. Ilah itu artinya ma'bud. La ma'buda haqqun illallah. Ada yang menambahkan ini untuk apa namanya? Memperkuat makna. Ada yang menambahkan dengan huruf jar, jadi bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. Boleh menambahkan huruf jar ba bihaqqin atau tanpa huruf jar. La ma'buda haqqun illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi khobarnya dibuang, takdirnya haqqun. Illa adatu istisna mulghah. Ini alat istisna mulghah. Wa lafzul jalalah marfu alal badaliyah. Dan lafaz jalalah marfu sebagai badal. Badal dari haqqun ya. Jadi la ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Ay la ma'buda haqqun illallahu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya kita harus mengilmui maknanya. Maknanya apa tadi? La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Kita tidak boleh tidak mengetahui maknanya. Tidak boleh jahil. Apa lawannya ilmu? Ilmu lawannya al-jahlu, jahil. Wa diddul ilmi al-jahlu. Lawan dari ilmu adalah al-jahlu, tidak tahu. Dan jahal ada dua, ada jahlun murakkabun, ada jahlun basit. Fa jahlul murakkab, ya jahal murakkab
yaitu tasawwur syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi, yakni penggambaran terhadap sesuatu yang menyelisihi kenyataannya. Adapun jahlul basit adamul ilmi bisyai', tidak mengetahui sesuatu. Taib. Anda contohkan. Misalnya ya, kalau ada orang ditanya, apa itu makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Dia jawab, la ma'buda bihaqqin illallah. Berarti dia sudah berilmu. Taib, antum sudah berilmu. Kemudian orang yang kedua ditanya, apa makna la ilaha illallah? Dia mengatakan, oh ana enggak tahu maknanya. Ini namanya apa? Jahlul basit. Jahlul basit, tidak tahu sama sekali. Terus ada orang ditanya, orang yang ketiga, apa makna la ilaha illallah? Dia mengatakan, oh maknanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ini namanya apa? Jahlul murakkab. Jahlul murakkab. Berarti ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jahlul basit dan jahlul murakkab ini mana yang paling parah? Jahlul murakkab, ya, jahilnya murakkab. Sok tahu ya. Ini sok tahu. Beda yang pertama, ana enggak tahu. Jadi orang yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu jahlul basit atau jahlul murakkab? La ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu jahlul basit atau jahlul murakkab? Jahlul murakkab. Jadi dia mengartikan dengan arti yang berbeda, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi menafikan al-jahlu, ya kita tidak boleh bodoh terhadap makna la ilaha illallah, baik dengan kebodohan yang basit atau dengan kebodohan yang murakkab. Kita harus tahu maknanya. Kita harus tahu maknanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam berapa kita buka puasa? Jam berapa? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Iya, tadi pesannya 5 menit sebelum buka puasa. Sudah cukup ya. Sudah diakhiri kajiannya. Taib para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini syarat la ilaha illallah yang pertama. Kita masih punya 6 syarat yang lainnya. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.